Siap. Berada berarti pulang. Oke, terima kasih Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya sudah masuk semuanya. Apa ada yang sudah masuk? Siapa yang sudah masuk? 1, 2, 3. Ada 2 orang yang sudah masuk ya? Siapa? Alia sama Un. Alianya kenapa? Tadi suratnya ada? Sama Unnya? Izin. Suratnya ada juga ya? Ya, nanti suratnya boleh dibawa ya. Oke, berikutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini untuk bab 4 di pertemuan kedua. Ini materi yang kita bahas ya, sebenarnya kita materinya ada 4 submateri. Sedangkan di materi pertama kita sudah kemarin pertemuan kemarin, sekarang kita membahas yang ini di 3.4.5. Nah, nanti tugas kalian di sini keterampilannya yaitu membuat peta persebaran. Kemudian tujuannya apa di sini? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya kalian bisa menganalisis saya. Jadi ini tujuannya adalah kalian bisa menganalisis, ya, menganalisis kondisi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan terkait dengan ketahanan pangan. Membahas tentang sumber daya alam kan ya? Karena sumber daya alam merupakan bagian dari ketahanan pangan. Nah, bahan penyediaan industri, kemudian energi baru terbarukan. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah potensinya, yaitu sumber dari kemarin. Kalau kemarin kan kita bicara sumber daya alam, memang bagian dari ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang sumbernya, sumber dari ketahanan pangan. Apa sumbernya? Pertanian, perkebunan, perikanan, kemudian peternakan. Itu materi yang hari ini kita pelajari. Kita baca ini dulu. Sebelum lanjut ke materi, karena nanti Bu Yuli minta kalian adalah praktek hari ini, praktek menunjukkan bahwa lahan sawah atau lahan non sawah itu bisa enggak menunjang ketahanan pangan ya. Maka saya punya slogan itu. Slogannya adalah apa? Kita mampu mengelola semuanya. Kita bisa menciptakan karya yang inovatif dan kreatif, dan kita bisa meningkatkan kesejahteraan dan nanti bisa menghasilkan sesuai dengan tujuan kita di hari ini adalah apa? Ketahanan pangan bisa tercapai. Ya, potensi sumber daya alam. Sekarang kenapa beliau ngasih peta potensi sumber daya alam? Kalau bicara potensi, dari awal Bu Yuli bilang bahwa Indonesia potensinya sangat potensial. Kenapa? Karena secara geologi Indonesia itu diapit oleh 2 pegunungan muda. Bahasanya yang paling mudah adalah wilayah-wilayah yang dilewati jalur pegunungan ini akan dipengaruhi oleh yang namanya vulkanisme. Nah, disitulah letak kenapa tanah-tanah Indonesia juga subur. Di samping kita juga ada di wilayah tropis 0 derajat sampai 23,5 derajat LU dan LS, lintang utara dan lintang selatan. Otomatis di sini pengaruhnya adalah curah hujan. Itu juga salah satu yang menyebabkan Indonesia subur. Tentang ini persebarannya. Kayak tadi, kalau sudah tiap wilayah, berarti kita bisa menjawab apa? Persebarannya dari Sabang sampai Merauke ada. Balik. Tergantung tiap wilayah berbeda, tapi semuanya memiliki. Maka di sini kita bisa menjawab yang namanya potensi, persebaran, pertanian dan sebagainya. Itu Indonesia memang sangat potensial, tidak kalah dengan negara yang lain. Sekarang Bu Yuli minta nih, coba kalian nih
untuk menjawab ini pendapat kalian menganalisis masalah ini ya. Di desa kita kan sebenarnya pertanian ada, perkebunan ada, peternakan ada, perikanan ada. Nah, rata-rata hampir semua desa ada kan ya. Hanya kalau bicara perikanan tidak semua desa ada, ya kan ya. Untuk perkebunan tidak semua desa ada. Nah, sekarang dari 4 poin itu saya minta coba kalian kemarin Bu Yul minta bawa petanya, bawa ada peta desanya. Oke, peta desanya sudah dibawa? Kalau sudah dibawa peta desanya ya, saya minta kalian tugas awal adalah tunjukkan, karena hari ini kita mau praktek untuk menentukan lokasi lahan sawah kan gitu ya. Peternakan, perkebunan. Sekarang tentukan yang hafalkan kalian nih desanya masing-masing. Dia nggak begitu hafal, kecuali desa saya baru saya hafal. Sekarang tentukan posisi sawahnya di mana, ya kan? Posisi peternakannya di mana, posisi perkebunannya di mana. Nyambung? Tugas kalian mudah, hanya ngeblok saja, tidak usah ngeblok. Kita pakai metode blok, ngerti? Yang bawa pensil warna monggo di blok pakai pensil warna, yang tidak bawa pensil warna berarti menggunakan alat tulis yang lain ya. Caranya mungkin diarsir, ngerti diarsir? Nah, atau diberi kode, paham? Setelah itu selesai, pertanyaannya begini adalah yang di sini kesimpulan dari bahasa itu. Apa yang kalian harus analisis? Luas sawahnya itu sebanding nggak dengan jumlah penduduk? Luas sawahnya sebanding nggak dengan jumlah penduduk? Sehingga pangannya cukup nggak untuk desanya? Saya tulis ya. Ya. Bisa? Ya, sekarang contoh sekarang. Gimana? Sawahnya. Ya, situ. Jadi kasih kode ya. Kalau Desa Purut, Kecamatan Lumban, Kejar, Lombaya. Desa saya untuk pangan masih Tunjukkan dulu saya yang mana ini saya. Iya. Yang dominan mana? Kayak di sini yang di akhir ini, yang di blok ini apa? Yang di blok bahan pertanian. Oke. Kemudian di sini ada perkebunan ada ya? Hanya pertaniannya saja. Oke, silakan dijelaskan. Desa saya untuk pangan masih dan bukti dikarenakan karena sawah sudah hasil panennya. Jika diberikan ini telah hasil penuhi bahkan mampu dijual ke luar desa. Hanya masalah yang menjadi pertanyaan generasi tua sedangkan generasi muda banyak yang merantau. Istilah itu generasi muda tidak ada bagaimana pengalaman sawah ini. Ya, hasilnya sudah melimpah, jadi sudah mampu menjual ya. Berarti kayak swasembada, masuk desa swasembada berarti. Nah, permasalahannya adalah yang jadi pertanyaannya yang tua-tua katanya, yang muda merantau. Jika yang tua meninggal, bagaimana nasib pertanian itu? Ada yang solusi buat desanya Rijal? Ayo. Yang mau menyampaikan solusi? Ada? Sanggahan? Oke, ya. Ayo, abang ganteng, hitam manis. Nah, berarti menumbuhkan tumbuhnya perasaan cinta desa. Berarti perlu seperti apa kalau menumbuhkan perasaan cinta terhadap desanya? Kayak menumbuhkan cinta terhadap pasangan kita. Harus ada apa? Kayak pendekatan, cara mengenalkan lebih dalam desanya itu.
bangga dengan saya anak desa ini, menunjukkan bahwa desa kita itu terbaik dan terbest. Ada lagi? Oke, ya Allah, rambut Ruben onsu. Ayo Ruben, silakan Ruben, dipegang Ruben. Ruben. Oke, berarti adanya kayak pelatihan dan penyuluhan untuk generasi mudanya ya. Berarti kayak organisasi Karang Taruna dan sebagainya itu harus ditumbuhkan. Ada lagi? Oke, ayo si Bohan. Si Bohan. Kesimpulannya di sini adalah menyediakan fasilitas oleh Hadi Buyuliran ya, kayak karang kawinannya, tempat kayak bengkel dan sebagainya itu diusahakan ada. Jadi pemudanya tambah kerasan. Udah ada pertanyaan? Tidak ada yang mau disanggah atau ada desa lagi yang mau ditampilkan? Oke, sudah paham di sini ya? Kalau sudah paham di sini, jangan lupa nanti saya tunggu ya itu ya. Yang belum selesai diselesaikan tetap hari ini karena itu masuk nilai keterampilan di pertemuan ini ya. Monggo yang belum selesai boleh melanjutkan, saya tunggu sampai nanti jam istirahat ya. Dikumpulkan. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan berarti kita bisa nyimpulkan seperti apa? Seperti yang tadi Bu Yul bilang tadi. Kesimpulannya adalah potensi sumber daya alam yang masuk perikanan, peternakan, perkebunan mampu untuk ketahanan pangan jika satu adalah dua. Oke, yang ketiga otomatis menghasilkan kesimpulannya ya, jadi intinya ketahanan pangan ini bisa terwujud jika potensi-potensi tersebut mampu kita olah secara maksimal, kemudian kita mampu menciptakan kreasi dan inovatif yang ada. Nah, di sini otomatis kita bisa menciptakan kesejahteraan. Tidak ada lagi, kalau tidak ada sekali lagi tugas prakteknya hari ini dikumpulkan, kemudian LKPD-nya yang sudah saya share di grup itu nanti dikerjakan, waktunya kalau tidak salah 5 hari ya, maksimal 5 hari untuk LKPD-nya. Sedangkan ini saya tunggu nanti sampai istirahat sudah selesai. Yang belum selesai, yang sudah selesai saya ambil monggo, yang tadi yang sudah selesai. Oke, sini yang sudah selesai. Yang belum, tidak apa-apa, saya tunggu nanti sampai jam terakhir. Ada lagi? Oke. Yang belum nanti ya, jam istirahat ya. Terima kasih. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita ini mempelajari tentang pengolahan bahan industri. Jadi mulai hari ini sering-sering buka YouTube, Google ya, industri itu seperti apa. Karena di pertemuan berikutnya kita menggunakan kayak apa ya, istilahnya ya kayak proses industri ya. Nanti berupa video yang kita lihat di YouTube ya. Jangan lupa itu. Oke, sekian, terima kasih. Monggo untuk April untuk menutup ini ya pembelajaran hari ini. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.